Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cindy di LTNU, Let's Talk NU, saatnya muda menginspirasi. Pada episode 2 ini, bintang tamu kita gak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu Gus Muhammad Ihyaul Fikro atau biasa dikenal dengan Gus Fiki. Beliau lulus dari Ma'had Ali Nurul Qurnain setelah 11 tahun setelah 10 tahun belajar dan 1 tahun pengabdian. Berasal dari Karangasem dan baru saja menyelesaikan pengabdiannya. Memiliki salah satu hasil karyanya yaitu fikih moderasi. Langsung aja kita ngobrol bareng Gus Fikinya. Selamat malam Gus Fiki. Selamat malam Mbak. Iya. Salah satu hasil karyanya itu fikih moderasi. Berarti kesibukan saat ini apakah tetap nulis atau ada kesibukan lain? Tetap menulis, kesibukannya tetap menulis, dan juga ada sih kesibukan lain selain menulis, tapi fokusnya adalah sibuk menulis sekarang. I see. Berarti menulis itu termasuk ke profesi Gusnya atau hobi? Dulu hobi, tapi sekarang bisa jadi profesi sudah. Kalau dulu berarti emang udah dari lama banget, dari kecil atau emang dari didikan keluarga emang banyak yang nulis atau gimana? Saya mulai menulis itu saat saya sudah jadi mahasiswa. Jadi saya terinspirasi itu dengan dosen saya karena ada salah satu dosen di Ma'had Ali itu yang menginspirasi saya untuk jadi nulis, bahwa kalau nulis itu enak. Itu jadi bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, akhirnya salah satu kesempatan Kementerian Agama melalui Puslitbang Pemda mengadakan event penelitian karya tulis ilmiah Mahasantri. Nah, jadi di situ saya termotivasi, saya diajak dengan kakak kelas saya di Ma'had Ali. Nah, sehingga di situ kami berdua mulai menulis. Ya, awalnya sih masih bingung sih, ya ini mau ngapain gitu, mulai dengan akhirnya dengan semangat untuk bertanya-tanya itu akhirnya ya mendapatkanlah jalan keluar, sehingga dari situ termotivasi. Berarti latar belakangnya terinspirasi dari guru ya, bukan Yeah. dari keluarga Okay. ya. Tapi kalau dari keluarga sendiri emang udah ada yang nulis atau baru Gusnya ini? Baru saya sih. Baru Gusnya Iya. ini. Jadi Berbeda berarti ya dari beda dari yang lain. Okay. Kalau boleh tahu karya yang udah lahir nih dari awal nulis itu berapa? Karya sih bisa dibilang sudah banyak, baik itu berupa artikel opini sama artikel ilmiah seperti jurnal begitu. Jadi kalau saya hitung di Aswaja Dewata saja itu ada sekitar 20 artikel. Kemudian di Pesantren ID ada sekitar 15. Dan di Islam itu baru 1 itu. Kemudian ada juga jurnal ilmiah di beberapa perguruan tinggi, dan juga di salah satu jurnal yang dimiliki oleh NU Probolinggo. Nah, itu. Berarti lebih banyak aktifnya di Jawa ya? Iya. Tadi kan ada nyebutin beberapa platform atau media literasi itu. Oke. Yang paling menurut Gusnya tuh susah buat ditembusin sampai di terbitan itu yang mana sih? Islami.co.id. Islami.co.id. Iya. Karena memang di sana itu memang disaring betul ya, artinya betul-betul disesuaikan dengan konten-konten yang sudah ditentukan dari islami.co.id itu sendiri. Nah, sehingga agak sulit memang masuknya begitu. Kalau memang kita itu betul-betul menjadi orang yang kritis, baik dari segi referensi maupun dari segi update dalam penulisan begitu. Berarti seleksinya emang benar-benar rapi banget ya? Iya, rapi banget. Teliti banget.
kalau misalnya nerbitin karya udah pasti kan itu bukan hal yang mudah, bukan proses yang gampang tinggal buat klik tulis dikit langsung terbit gitu loh, nggak mungkin kan. Apa sih menurut Gus Vicky tantangan yang paling susah nih bagi saya nih bisa tembus beberapa karya di penerbitan itu? Ya tentu kesusahannya itu ya apa ya dibilang dari segi kualitas tulisan itu. Nah, jadi kita bisa masuk ke penerbit itu juga penerbit itu melihat kualitas tulisan kita. Karena nggak mungkin penerbit itu mau menerbitkan ataupun seperti jurnal-jurnal ilmiah di perguruan tinggi itu mau menerbitkan tulisan-tulisan yang memang tidak berkualitas atau tidak bermanfaat nantinya untuk para pembacanya begitu. Artinya ya dalam manusia itu kita harus up to date begitu. Biar nggak lawas gitu ya kesannya gitu. Susah nggak sih? Maksudnya kan Gus Vicky udah tergolong yang udah sering bikin nih. Bagi yang udah sering bikin kayak gini, masih ngerasa susah nggak sih bikin literasi yang sampai diterbitkan itu? Masih. Karena terkadang nggak semua penulis sih langsung ide itu muncul begitu. Karena masih kalau bisa dikatakan juga kadang ide itu muncul tergantung mood begitu ya. Jadi kalau orangnya lagi sembraut ya ide itu nggak kira muncul begitu. Karena terus terang ya. Karena kan juga ini juga saya masih ada satu buku yang nulis sendiri juga masih mau proses terbit nih. Itu sudah 1 tahun nganggur ya. 1 tahun nganggur buku itu karena masih belum menemukan mood untuk bagaimana menyusun kerangkanya nanti. Itu dari judul besar buku itu mau dijadikan apa? Karena kan isi dari buku yang mau saya terbitkan yang kedua ini dari penulisan saya pribadi itu kumpulan artikel-artikel yang pernah saya kirim ke beberapa platform media begitu. Artinya ini bisa dikatakan artikel yang non ilmiah gitu. Hanya kumpulan opini-opini ya yang tidak ada footnote-nya, tidak ada daftar pustakanya begitu. Sama kayak novel lah bahasanya begitu. Berarti itu kumpulan murni dari pemikiran sendiri ya. Ya, bener sih apa yang dibilang karena hal yang kreatif itu agak susah. Berperang dengan mood juga kita kalau bikin itu. Kalau boleh tahu genre tulisan yang lebih sering dibuat itu apa aja? Genrenya sih lebih sering ke moderasi. Nah, cuman varian dari moderasi itu saya bentuk dari berbagai varian dari segi fikih siasah, dari segi usul fikihnya, dari segi ya istilah, dari segi muamalahnya, dari segi ya salah satu juga yang sudah terbit ini tulisannya itu kemarin karena kita sekarang ini sudah ada di tahun politik ya. Jadi artinya sudah ramai-ramainya politik itu saya menulis tentang platform prinsip politik moderat. Nah, itu salah satu memang konsep moderasi tapi yang dikemas dengan politik begitu. Karena memang dari segi Mahat Ali saya itu memang di fikih usul fikih tapi fokusnya kepada fikih siasah atau fikih politik Islam begitu. Biar juga ada pemantik gitu ya, biar orang-orang juga tertarik karena pas waktu itunya trennya gitu. Kalau genre favoritnya, kadang kan orang bikin karyanya ini hasilnya ini tapi favoritnya dia baca punya orang lain yang ini gitu. Favoritnya sih lebih kepada fikih sama usul fikihnya itu. Kemudian juga ya dari segi ya fikih ya itu mencakup dari segi adat istiadat dan juga kasus-kasus karena kan melihat juga problem-problem yang ada itu tidak jauh dari konsep fikih dan usul fikih. Kayaknya gitu. Emang udah suka sama fikih banget deh ini, bukan suka sama nulisnya, kayaknya udah jatuh cintanya sama fikih deh ini. Ya gimana nggak mau jatuh cinta dengan fikih ya, karena memang kami itu di pesantren itu ya digodoknya di sana. Jadi bagaimana kita mau bisa menjawab problem-problem yang ada di masyarakat kalau kita tidak cinta dengan fikih begitu. Nah, sehingga karena kita cinta dengan fikih biar kita tidak hanya belajar secara teori saja,
Jadi kita kembangkan melalui tulisan-tulisan begitu. Makanya kan sempat saya itu di tulisan saya di islami.co itu menulis tentang fikih. Ketika saat gempar-gemparnya corona itu dari perspektif usul fikih, lebihnya kepada teori maqasid syariah tentang pembatalan haji. Itu nanti bisa dicek di di Google, itu ada. Boleh dicek ya teman-teman semuanya sambil dibaca-baca juga. Kalau misalnya kita nulis, kan tadi yang disampaikan sama Gus Vicky kayak kita butuh mood kan. Iya. Terus ada juga proyek Gus Vicky yang katanya lagi break selama setahun itu nggak Betul. tersentuh gitu. Pasti sometimes kita berhasil ngelawan si rasa bosan ini, rasa Iya. jenuh ini. Kalau dari Gus Vicky itu gimana sih motivasinya atau ngakalinnya gimana? Ngakalinnya ya kita harus kalau bahasa dalam ini ya jadidu imanakum begitu ya. Kalau saya ubah itu jadidu mudakum gitu ya. Jadi kita harus memperbarui mood kita begitu agar tidak selamanya itu kita malas beraktivitas begitu. Makanya kita harus punya prinsip dalam hidup. Jadi prinsip saya pokoknya harus ada aktivitas meskipun itu hanya menulis 1 paragraf, 2 paragraf, pokoknya harus menulis begitu. Itu adalah prinsip hidup saya begitu. Jadi ya untuk menghilangkan mood lah begitu, artinya biar kita tidak bermalas-malasan. Emang ada dipaksa dikit tapi nggak Iya. dipaksa banget. Iya. Oke. Kalau Gus Vicky sendiri nih, tips and trick buat teman-teman biar karya tulisnya bisa goal sampai ke penerbitan tuh apa? Ya harus betul-betul matang untuk artinya betul-betul jadi orang kritis ya. Kritis dalam segala bidang. Jadi dalam bidang penulisan, dalam bidang referensi itu juga harus kritis. Karena sekali kita salah, maka fakta itu akan berbalik begitu. Nah, karena kan terkadang kan orang juga kesulitan di situ. Jadi kita gimana? Ini kita mau mulai dari mana? Itu. Sudah, kalau memang kalian mau menulis begitu ya, mulai dari hal yang remeh dulu. Cerita hidup kalian. Karena pasti kan semua orang ini pasti sudah pernah menulis, apalagi kaula-kaula muda itu kan kalau di pondok pesantren ya, kalau di pondok pesantren itu belajar nulisnya dari nulis surat ini, dari ngirim-ngirim surat ini. Jadi nulis puisi untuk pacarnya yang ada di asrama putri begitu. Nah, itu salah satu adalah bentuk melatih basic penulisan kita dari hal yang remeh itu. Merangkai bahasa bahkan bisa mengalahkan seorang penyair terkenal itu Jalaluddin Rumi itu. Sampai mengalahkan itu, sampai mengalahkan Gus Mus itu. Ya dari sanalah, dari hal kecil kemudian nanti ketika kecil ini sudah kecil itu akan jadi besar nantinya gitu. Karena saya juga awalnya begitu. Dari hal kecil dulu sehingga saya berani untuk mengikuti hal yang terbesar itu. Yaitu berupa penelitian mahasantri itu. Berarti itu dijadiin skripsi juga nggak? Iya. Kalau penulis bikin skripsi, pasti skripsinya bagus. Kalau boleh tahu judul skripsinya apa? Kebetulan saya di Mahat Ali ini dari angkatan pertama sampai angkatan ketiga adik kelas saya itu kita skripsinya itu menggunakan syarah kitab. Jadi kitab yang ada itu kita syarahi lagi kayak ulama-ulama terdahulu. Atau ada yang menggunakan metode taklik gitu. Jadi kayak mau mengi'rab gitu. Nah, kebetulan skripsi atau risalah yang saya pakai itu adalah temanya itu mensyarahi kitabnya Kiai Asmuni Petu, yaitu temanya adalah fikih siasah. Masail fikih siasah. Itu kitab aslinya. Nah, sehingga saya berinisiatif untuk memberikan judul mengambil dari nama saya Ihya. Jadi saya ambil judulnya itu Ihya Usyasah fi syarhi masail fikih siasah. Itu. Berarti itu ya, apa namanya? Skripsinya berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Itu. Yang belum bisa bahasa Arab belajar dulu buat baca skripsinya Gus Vicky. Berarti lebih dominan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab karya-karya yang dibuat ini senaturnya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Itu. Karena yang kalau kita bahasakan kan kalau di bahasa Inggris kan dicek grammarnya ya. Jadi
kalau ini saya ini sudah ya, artinya sesuai dengan kaidah bahasa Arab gitu. Memang sih agak sulit ya ngerjakannya itu, apalagi konteksnya itu siasah dan itu keindonesiaan banget kitabnya itu, masya Allah itu. Dengan waktu hanya 6 bulan dari setelah seminar proposal begitu ya. Itu wah itu ngebut banget. Nah, bahkan uniknya sih ya, ketika sidang itu ini sekitar tahadusun bin nimah ya, bukannya mau sombong aja ya. Tahadusun bin nimah saja kita di sini itu. Nggak ada kata sombong di sini. Oke. Artinya ketika saya ini kan nomor peserta ujian itu di nomor 4 ya. Ada 5 mahasiswa atau mahasantri yang saat itu sedang menguji di angkatan saya. Nah, saya itu nomor 4. Nah, ketika dosen pembimbing penguji itu keluar, sudah berpesan nanti di penguji 1 kamu itu 1 jam. Jadi saya tuh beda dengan yang lain. Yang lain tuh normalnya 1,5, paling banter itu 2 jam. Saya tuh sampai 3 jam. Karena memang yang dibahas itu adalah unik tentang siasah keindonesiaan begitu. Jadi kalau istilahnya di ahkam sultannya ya sedikit itu ada istilah ulil amri, kalau di Indonesia itu disebut dengan apa. Bahkan boleh nggak pemimpin perempuan itu, dan kalau bisa disebutkan feminisme begitu ya, karena kan banyak ulama yang nggak membolehkan, dari hadis saja, dari Al-Quran hadis kan banyak yang nggak membolehkan seorang perempuan itu menjadi pemimpin dengan tolak ukur dalil-dalil yang sudah jelas. Nah, ternyata saya di dalam hal itu membolehkan begitu dengan beberapa argumen dalil. Nah, sehingga disitulah yang bikin lama terjadilah perdebatan antara penguji 1 dengan saya gitu. Nah itu ya capek banget sih sebenarnya. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh nilainya bagus. Alhamdulillah sih, kamlut sih kemarin. Oh kan, udah nggak usah dipertanyakan lagi. Udah pol banget. Kalau misalnya orang nulis itu umumnya pasti punya buku yang menginspirasinya dia buat ngawalin nulis. Kalau Gus Vicky bukunya? Buku saya sih lebih kepada buku yang memang sudah berbicara tentang keislaman, yaitu punyanya Prof. Quraish Shihab. Itu. Ya, saya belajar dari itu, kemudian ada lagi fikih Islam Nusantara, jadi saya juga melihat dan juga beberapa buku-buku yang lain begitu. Quraish Shihab berarti dominan tafsir gitu nggak sih? Tafsir banyak sih fansnya, nggak hanya tafsir tapi ya juga dari segi sosial masyarakat begitu, fikihnya juga. Brand utamanya soalnya lebih ke tafsir kan? Iya, brand utamanya ya karena beliau itu ngarang tafsir Al-Misbah kan. Berarti kan banyak, ternyata selain dari tafsir tuh ada fikih juga. Ada fikih juga, bahkan tentang kebangsaan pun tentang konsep kebangsaan pun beliau pernah menulis buku itu. Kalau penulis favorit? Penulis favorit sih banyak ya. Jadi saya nggak hanya menggunakan satu orang, tapi saya pengen banyak aliran dalam menulis begitu ya. Biar nggak monoton. Iya, biar tidak monoton. Kalau orang nulis tuh kan pekerja kreatif ya, bisa dikatakan seperti Iya. itu. Biasanya ngikutin mood juga. Pekerja kreatif juga punya jam-jam tertentu mereka bisa ada inspirasi keluar. Kalau Gus Vicky lebih ke malam aja monoton atau pagi aja monoton atau random? Lebih condongnya sih malam, karena sudah terbiasa untuk jadi anak malam ya, kalau bahasanya di pesantren itu anak malam gitu ya. Jadi malam itu dipakai siang, siang itu dipakai malam gitu. Karena kita di malam itu suka bergadang, bahkan kalau sudah asik kayak nulis itu asik, sudah garap dan dengan deadline yang tertentu itu kadang itu nggak kerasa kok sudah pagi, sudah subuh gitu ya, itu nggak kerasa gitu ya. Makanya dan juga kebanyakan itu inspirasi itu muncul di saat malam hari karena kan hening begitu ya. Tempatnya itu hening dan juga jauh dari keramaian malam itu ya. Kalau Gus Vicky mungkin malam-malam hasilnya inspirasi, kalau teman-teman mungkin hasilnya malah overthinking ya. Gus Vicky, mungkin ada rekomendasi buku yang umum ya Gus, yang umum. Jangan buku-buku kita, takutnya teman-teman yang nonton
nggak semuanya suka baca kitab gitu. Rekomendasi buku yang bisa menginspirasi teman-teman semuanya? Eh, untuk buku sih ya dari saya sih rekomendasinya yaitu yang pertama adalah Islam Nusantara, agar kita juga paham sebelum kita mau menulis keislaman, kita paham dulu Islam yang ada di Indonesia, nanti biar tidak larinya itu ke yang ekstremis begitu ya. Itu kemudian ya buku-bukunya Prof. Quraisy juga, dan juga ada beberapa buku-buku yang memang diterbitkan oleh pondok-pondok Lirboyo gitu ya. Itu Suka sastra nggak sih? sastra sih nggak begitu suka sih. Berarti kayak cerpen kayak itu baca-baca novel tuh enggak ya? Bukan enggak sih, baca. Bahkan kemarin sih juga sempat diajak nulis bareng sama ada media itu yang ngundang saya untuk nulis bareng tentang novel, dan itu sudah terbit. Namanya judul novelnya itu Ayat-Ayat Perjuangan. Itu. Jangan lupa dicari. Oke. Ayat-ayat perjuangan. Iya. Boleh di spill dikit? Ayat-ayat perjuangan itu karena kita ini adalah nulis bareng ya, jadi saya kebagian menulis ya tentang bagaimana sih seseorang itu dalam meraih kesuksesannya, sukses dalam segala semua, baik itu dalam asmara ataupun dalam hal pendidikan dan ekonomi begitu itu. Jadi itu sebatas yang saya tulis dengan lembaran itu sekitar 7 lembar ya itu. Karena memang itu saya terinspirasi karena memang ada melihat juga teman-teman yang sering gagal terutama dalam percintaan. Jadi disitulah pada ayat perjuangan itu saya akan memunculkan tips-tips ya, tips-tips agar orang itu tidak gagal nantinya begitu, untuk tetap sukses selalu sampai nantinya begitu. Lebih ke isinya motivasi atau life hack gitu? Motivasi sebenarnya ya. Motivasi. Jangan lupa ya yang merasa gagal di percintaan bisa baca bukunya. Oke, itu rekomendasi kayaknya yang bakalan dicari sama teman-teman nomor 1 deh itu bukunya. Gus Vicky, berarti kalau di waktu hari-hari ini itu cuma nulis-nulis saja? Nulis-nulis saja. Okay. Ya, dan juga ya ngecek beberapa tulisan teman-teman sih yang mau ngirim-ngirim ke web-web lain begitu. Yang memang itu teman-teman ya, adik junior di Mahat Ali gitu. Ya, bantu-bantu. Iya, bantu-bantu. Oke, Gus, mungkin ada kalimat terakhir sebelum kita tutup acara kali ini. Kalimat terakhir saya sih begini, jadi jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah pasti terjadi, tapi pikirkanlah sesuatu yang belum pasti terjadi. Menikah, cewek itu adalah hal yang pasti terjadi, tapi kesuksesan belum pasti terjadi. Oh iya. Jangan lupa ya, nggak usah mikirin nikah dulu ya, fokus dulu sama masa depannya. Oke deh, terima kasih banyak Gus Vicky. Buat teman-teman semua, jangan lupa follow TikTok kita di Semeton NU, Instagram kita juga di PWNU Bali dan LTNU Bali, dan ikuti Facebook kita di PWNU Bali, serta website kita di pwnubali.or.id, dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe di NU Bali. Gus Vicky punya Instagram mungkin? Punya. Bisa disampaikan ke teman-teman? Santri_Dewata 007. Kalau Facebook saya Gus Vicky. Jangan lupa di follow. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya Cindy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.